Keluaran 11 ayat 1 sampai ke 10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir berpura hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Oke, shalom kembali Bapak-bapak. Sebenarnya ini rekamannya lanjut. Jangan kasih tahu dong. Oh, iya. Di episode ini kita akan terus berbicara tentang Bible Talk gitu ya, ngobrol tentang firman Tuhan, Alkitab, dan meneruskan topik kita pada sebelumnya lagi bahwa ada kejadian di mana dalam tulah yang ke-10 ya, tulah ke-10 tuh wah dahsyat banget. Sampai udah nyerah lah, Firaun udah nggak bisa lagi nahan mereka dan mereka akhirnya pergi. Apa itu? Yaitu tulah di mana anak sulung daripada orang Mesir dibunuh gitu. Dan itu kita yang bakal bicarakan tuh latar belakangnya lah. Kita bicarain juga hal-hal mengenai hak kesulungan ini dan bagaimana nih relevansinya dalam kehidupan kita di akhir zaman ini gitu. Jadi gimana Bapak-bapak? Bisa langsung komen tentang hak kesulungan ini atau dari itu ya tulah ke-10 itu atau gimana tulah ke-10? Kalau lebih tua dulu berarti. Saya lebih tua ya. KTP. Ini berarti kita mengenai kematian anak sulung. Ya. Kalau berbicara mengenai kematian anak sulung, latar belakangnya berarti kenapa anak sulungnya dibunuh sama Tuhan? Karena kan Firaun ini tetap nggak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Mungkin karena Firaun merasa bahwasanya, waduh, orang Israel udah saya jadiin budak nih, ntar nggak ada yang bisa saya jadiin budak nih. Akhirnya dia nahan terus sampai akhirnya dikasih tulah pertama juga nggak dikeluarin sama Firaun. Dikasih tulah kedua juga nggak dikeluarin. Sampai tulah ke-9 nggak dikeluarin. Akhirnya Tuhan ibaratnya udah habis kesabarannya nih. Semua anak sulung Mesir, bahkan termasuk hewan-hewannya loh Pak. Kalau saya baca ini hewan juga, kalau dalam artinya hewannya juga dibunuh loh sama Tuhan. Nah ini saking Tuhan ibaratnya udah kehabisan kesabaran mungkin dengan Firaun ini. Itu kalau menurut saya latar belakangnya seperti itu Pak Wi. Dikasih tahu, dibuktikan harus dikeluarin nih orang Israel tapi nggak dikeluarin, akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan. Gimana Pak Wi latar belakang bentar tambahan? Memang ini Pak, latar belakangnya nih sedikit memang ada, kalau kita lihat dari angle lain, memang ada juga yang di dalam Alkitab dikatakan Pak. Mungkin sebelum saya masuk bahwa tulah latar anak sulung ya, ada pembunuhan anak sulung di Mesir, itu
merupakan tulah yang ke-10, jadi tulah yang terakhir ya. Tulah yang terakhir. Jadi kalau saya bisa bagikan, jadi tulah pertama tuh air jadi darah, Pak. Ya. Ya. Kemudian dikatakan lagi tulah kedua itu adanya katak. Ya, kataknya banyak banget. Terus kemudian tulah ketiga nyamuk ya. Terus tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Nah, terus kemudian tulah keenam bara atau luka ya. Terus kemudian tulah ketujuh hujan es. Tulah ke-8 belalang dan tulah ke-9 gelap gulita. Nah, memang di dalam di dalam kitab Keluaran ini itu dicatat, Pak, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Dia sebenarnya kalau dikatakan ini udah, kalau mau ditindas ya sebenarnya udah dalam kekuasaannya si Firaun ini. Ya, karena dia jadi budak kok, Pak. Iya. Dia nggak punya kekuatan apa-apa, cuman karena Tuhan mengasihi dia, ini sebagai suatu tanda. Tetapi memang dicatat juga, Pak, bagaimana sebenarnya kalau di dalam Alkitab dicatat, Tuhan mengeraskan hati si Firaun. Sehingga Firaun memang tidak mau melepaskan dia. Ini jadi seperti Tuhan tuh sedang membuktikan gitu loh. Nih, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan mengadakan suatu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kepada umat, kepada bangsa Israel ini. Gitu, Pak. Jadi Tuhan ngasih tahu juga ke bangsa Israel bahwasannya Allah yang lo punya itu Allah yang kuasa. Ini lo buktinya tulah-tulahnya gitu, Pak Wi ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di dalam Alkitab itu juga dicatat, Pak. Ketika Tuhan memberi tulah pertama, itu ada ahli-ahli sihir ya, Pak ya. Yang bisa melakukan hal yang sama sampai satu titik nih. Si tulah-tulah orang-orang ahli nujum ini masih atau bisa ngelakuin masih bisa ngopi lah ya. Sampai satu titik dia benar-benar udah. Bisa. Wah, betul nih. Mungkin bagi mereka dewa yang yang disembah dia itu lebih besar daripada dewa kita. Nah, gitu, Pak. Ya memang aku sampai selama ini masih berpegang teguh bahwa apa yang ada di Alkitab itu udah diskenariokan gitu ya. Udah diskenariokan kenapa? Karena ya memang udah ada tertulis gitu ya. Nah, mungkin Bapak-bapak harus baca yang di ayat Keluaran 4 ayat 22. Di situ mengatakan, "Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku." Anak apa nih? 4:22 bilang anakku yang sulung. Nah, lalu dia bilang, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan apa nih? Membunuh anakmu yang mana? Anakmu yang sulung dari semua Israel itu. Jadi sebenarnya hal ini bukan ujuk-ujuk 10 kayak emang udah dirancang gitu loh. Karena tadi Pak Wi juga udah mengatakan tadi ya, mengeraskan hati daripada Firaun dari 1 sampai 9 kagak digubris gitu ya. Enggak, dan juga yang uniknya lagi 1 sampai 9 enggak ada hubungannya sama orang Israel di tanah Goshen itu ya. Enggak ada sama. Tapi di yang ke-10 berhubungan tapi nggak dibunuh orang anak Israel kan? Harusnya dibunuh kalau nggak melakukan persiapan. Ini itu sama, maksudnya dalam artian peristiwa ini jadi kayak semua harusnya, tapi kan udah diperingatin dulu sama Musa, dibilangin, orang Israel harus nyediain kambing ya kan, domba ya kan, harus baru di darahnya ditulis ke semua udah persiapin makan. Yang nggak boleh ada rasa ya, tidak beragi macam-macam lah tuh, harus dihabisin daging korbannya, jangan sampai sisa, macam-macam. Makanya itu peringatan Paskah adalah peringatan paling besar lah istilahnya kan, sampai kita sendiri melihat bahwa Paskah itu sebagai lewat ya Tuhan yang bangkit gitu ya, bisa melewati 3 hari di kematiannya gitu ya. Mungkin banyak persepsi lain atau teologi lain mengatakan, tapi ini aku juga yakini bahwa Paskah yang kita yakini sekarang adalah Tuhan yang ya itu tadi bisa bangkit melewati semua kuasa maut tadi gitu, dan mengalahkan maut gitu ya. Dan aku bisa melihat di situ sebenarnya ya itu Tuhan emang udah punya rencana gitu ya, gimana caranya ini cerita jadi panjang gitu ya. Harusnya sih bisa aja langsung, ya udahlah cepet gitu, tapi
1-9 ya itulah tadi mungkin ya tadi ada hubungannya dengan dewa-dewa orang Mesir sendiri ya, apa mereka benar-benar dipermalukan. Makanya memang ada yang mengatakan gini Pak, maksudnya memang Allah adalah satu-satunya yang esa gitu. Tapi kan misalnya engkaulah Allah yang maha tinggi misalnya gitu. Kalau kita ngomongin engkaulah Allah yang maha tinggi, ada yang nggak ada yang nggak Ada yang tinggi. ada yang tinggi dong. Iya kayak Allah itu kayak ada lagi yang lain Urut-urutannya. gitu. Iya kayak dia tuh yang paling maha, yang the most one, tapi yang menurut aku gitu. Mungkin Allah yang disebut Allah kecil inilah yang Tuhan kayaknya Jatuhin. kayak dipermalukan lah gitulah, apa namanya, ya lu nggak ada apa-apanya dibanding gua gitu loh. Iya. Dan mereka dipermalukan gitu. Ya emang unik banget untuk hak kesulungan ini. Mungkin coba kita ngobrolin dari segi ya itu tadi asal usulnya juga ya, kenapa kayaknya Tuhan prefer banget gitu ya sama kesulungan. Kita tahu ya kesulungan itu taunya ya dapat ganda gitu ya, kalau dapat warisan ya lebih banyak gitu. Dan ada hak-hak privilege lain gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih intinya gitu ngomongin. Aku memang juga kemarin lumayan tuh, waduh apa sih sebenarnya. Soalnya yang selama ini aku dari kecil sampai gede pokoknya anak sulung. Ya nanti kalau tadi orang tua meninggal Dapat limpahan. ya dapat lebih banyak. Tapi kan masa sih artinya cuma sekedar dapat warisan doang, apa gitu yang menurut bapak-bapak ya, coba kita gali lagi lah supaya kita bisa lebih dalam lagi nih mengenai ya sulung. tadi juga dan sepengetahuanku kan memang orang zaman dulu ya memang menganggap anak sulung itu yang utama kan, ya kan, walau orang Israel kek, mau orang Mesir kek, Siapapun. iya semua kayaknya sama gitu dalam dunia perjanjian lama. Anak sulung itu bukan mengenai Tuhan aja, maksudnya udah kayak satu apa ya, satu peraturan umum lah gitu, bahwa ini anak adalah anak yang istimewa gitu daripada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bagaimana itu Pak? Silakan Pak Wijaya. Iya, kalau bicara tentang anak sulung, kalau dalam budaya, memang budaya Timur Tengah, Pak, budaya Semitik, itu merupakan penerus silsilah keluarga. Ya. Jadi semuanya tuh berdasarkan atau dilihat daripada anak sulung laki ya, Ya. laki anak sulung, karena nanti di sini yang dibunuh itu Ya. adalah yang laki dan Ya. anak Ya. sulung. Nah, jadi ketika dalam kisah ini anak sulung yang dibidik, itu artinya juga secara keturunan sebenarnya dia sudah mati, udah sampai generasi itu aja Pak. Nah, otomatis kan kalau misalnya seluruh anak sulung, otomatis tuh keturunan berikutnya dia bukan dari anak sulung lagi. Nah, memang tadi anak sulung Pak Amos sudah jelaskan juga, dia merupakan Pewaris. iya, pewaris tahta ya istilahnya, pewaris tahta. Nah, memang kalau kita pelajarin lagi anak sulung itu cukup banyak artinya Pak ya. Maksudnya juga menandakan satu ini loh Pak. Sesuatu yang paling berharga gitu. Yang berharga ini kalau udah diambil sebenarnya tuh dulu udah nggak punya apa-apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak dari saya. Jadi dengan Tuhan membunuh anak sulung orang Mesir, itu Tuhan ingin menyatakan bahwasanya apa yang lo anggap, apa yang kita agung-agungkan, apa yang kita andalkan itu sudah dibunuh sama Tuhan, dimatikan gitu. Jadi kita nggak ada pengharapan lagi. Dengan kata lain, Allah mau bilang orang Israel nggak ada pengharapan lagi, gitu ya. Seperti itu Pak Wi. Ya, contoh aja misalnya, ini dalam kasus Firaun. Firaun tuh punya anak sulung, akhirnya kan dicabut Pak. Nah, padahal dia ini pangeran ini Calon kan ada 1, 2, 3 Pak. Selalu anak sulung yang akan jadi pengganti tahta. Nah, ketika Tuhan begitu marah, Tuhan tunjukkan, nih anak sulung lu gua cabut. Itu secara sederhananya, ya lu punya kekuasaan tuh, nih gue bisa cabut. Apa kalau lu masih kurang juga, apa perlu kamunya yang saya cabut gitu. Sederhana gitu. Ya bisa aja, ya, tapi kan dalam hal ini tadi udah skenario-nya Tuhan untuk punya mencabut sesuatu hal yang tadi kita sepakati, hal yang berharga lah ya dalam kehidupan manusia ini kan. Mungkin kita pikir jabatan tapi dalam konteks ini yang hak kesulungan ini sangat berharga gitu. Makanya
sehingga kitab Ibrani mengatakan sampai sebegitu rendahnya Esau menjual hal itu kan, jadi orang rendahan lah, nafsunya rendah gitu istilahnya, punya hal-hal yang menjual sesuatu hal yang kayaknya itu berharga banget untuk hal yang cuma sepele banget gitu, bener-bener ya itu membandingkannya. Makanya ya itu yang kemarin aku juga cari gitu loh Pak, gimana sih ini sulung apa sebegitu berharganya, bagaimana, karena kita tahu dalam kehidupan kita sekarang ya mau sulung kayak mau anak tengah kayak mau anak belakang sama dong kan, ya nggak ada. Tapi ternyata dalam adatnya mereka anak sulung ini ya begitu berharganya gitu ya, makanya memiliki, aku kurang tahu juga apakah bisa dibilang anak sulung ini seperti 2 atau 3 orang anak gitu ya, maksudnya dipadankan seperti itu gitu. Kalaupun anak sulung ini ada, bisa jadi ya kayak berapa kapasitasnya bisa lebih lah daripada anak yang kedua atau anak yang ketiga gitu ya. Dan di dunia modern kemarin aku juga cari gitu ya, apa sih sebenarnya anak sulung ini, ininya apa kehebatannya, ternyata emang ya banyak gitu ya, 30% daripada CEO, presiden Amerika gitu ya, orang-orang yang berhasil itu biasanya mereka anak-anak sulung gitu ya. Dan itu diselidikin emang, kenapa, ternyata mungkin karena dia udah duluan lahir. Beginilah pertanyaan, kenapa sih anak-anak sulung lebih kayaknya jadi gampang jadi lebih good leader lah, jadi hebat dalam kepemimpinan? Ternyata jawabannya simple. Kenapa? Ya kan dia udah punya udah latihan nih ya. Udah sering latihan ngebosi. Iya kan? Bapak anak berapa? Saya ini Pak, ke-6. Nanti Bapak jadi yang dibosin. Kalau saya kan sebenarnya kalau aku memang anak yang pertama kata mama meninggal, tapi kan ya susah kalau dia sebut anak sulung kan nggak ada. Jadi aku harus sebenarnya anak kedua. Tapi karena urutan jadi sekarang yang pertama kan. Jadi kayak kalau soal ngebosi ya berarti udah latihan saya Pak. Ya, karena katanya gitu, karena kenapa anak sulung itu bagus jadi pemimpin ya karena dia udah belajar dari sejak kecil gitu ya. Dia udah bisa ngatur adenya supaya dihormatin adik-adiknya juga gitu. Jadi ya itulah banyak hal yang membuat anak sulung katanya mentalnya lebih baik gitu ya, atau ya banyak lah mengenai prestasi dia terus gitu ya, ya bukan mau ini anak sulung yang tadi jadi secara psikologi karena udah ada penelitian anak tengah lah, anak belakang gimana, tapi di situ disebutkan anak sulung mempunyai potensi yang lebih lah. Dan ya mungkin ada yang lain. Kalau aku ini banyak sebenarnya karena aku anak sulung ini aku lumayan lumayan katam ya Pak. Bukan, maksudnya cari gitu. Karena dari dulu aku bingung gitu ya. Ini sulung apa sih? Dan ternyata itu muncul kata pertama itu ya pas waktu anaknya Adam siapa? Yang kedua Kain dan Habel. Habel kan mempersembahkan yang sulung. Gitu loh. Jadi iya ya, kata sulung ini diambil dari awalnya tuh mengenai persembahan gitu loh. Persembahan sulung maksudnya apa? Yang the best. Yang the best gitu kan. Makanya Tuhan bilang muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu gitu ya. Jadi ternyata terus aku hubungin lagi sama carilah kerajaan Tuhan gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Jadi bicara soal sulung, bicara soal keutamaan gitu, soal prioritas dalam. Jadi aku kemarin jadi mengerti aja. Iya, baru ngomongin kata sulung, artinya buah sulung berarti persembahan kita yang pertama kita persembahin gitu sama Tuhan gitu, karena Dialah yang terutama kita mau berikan gitu ya. Jadi arti kata sulung itu ya udah hal yang paling berharga gitu, hal yang paling the best yang mau kita berikan. Nah makanya ya kalau misal pun aku langsung ke relevansinya ya pasti apa dong? Waktu. Gimana dong waktu kita bisa dikasih yang sulung gitu, yang the best? Kapan itu? Aku jadi belum ngelakuin sih Pak. Ya ibaratnya kalau, iya Pak. Kalau sekarang waktu yang sulung yang terbaik ya pasti pagi-pagi ya kan. Ya kan lain. Buktinya kalau kayak Tuhan bilang di kisahnya waktu Tuhan datang di Taman Getsemani kan pagi-pagi hari sekali kan, karena makanya orang bilang waktu yang terbaik tuh waktu pagi-pagi ya, itu tadi ya sulungnya itu di waktu pagi-pagi Pak. Iya makanya dalam artian ini ya mungkin aku bisa lihat latar belakangnya, yaitu kadang Tuhan bukannya ini ya dapat inspirasi gitu ya. Dapat inspirasi tuh kenapa dia menetapkan yang sulung itu menjadi ketetapan gitu ya, bahwa anak-anak sulungmu adalah bagianku, kamu harus kuduskan semuanya karena itu adalah milikku. Karena dia mau
yang the best gitu. Ya aku kurang tahu juga apakah anak tadi, makanya aku bilang anak yang sulung apa anak yang the best gitu, anak yang paling ya istilahnya yang paling jempolan karena produksi pertama apa Iya, gimana nggak ngerti juga. Sebenarnya gitu sih Pak Amos, Iya kan karena ya? anak pertama itu kayak Hmm. waktu saya ada Janeta di tengah-tengah Iya. keluarga kami, itu benar-benar kami melakukan apa yang terbaik bagi Iya dia kan? gitu Heeh. ya kan. Untuk kelas lahirnya pun kami maunya Yang the best. yang the best. Heeh. Bajunya pun yang paling Iya, ibaratnya iya, kalau iya. ada 3 urutan, ya urutan pertama Iya, iya. semampu kita, kalau Iya, kita nggak iya. mampu Iya, baru yang iya. kedua. Pokoknya yang terbaik lah kita Iya, mau. iya, iya. Ya begitu makanya Dan Pak. biasa anak kedua kan turunannya, Turunannya. aja kan? Iya, makanya. Yang Geserannya, penting, Pak, ya. iya yang penting Heeh. karetnya masih kenceng, nah masih dipakai. Kalau udah longgar baru diberi. Iya maksud aku gitu loh, treatmentnya itu loh. Iya, Jadi begitu. kita bisa melihat anak sulung itu ya itu keutamaan, Heeh. produksi pertama yang paling the best, itulah yang maksud aku. Harus. Nah apa kalau di Alkitab kan tadi kan berbicara soal hal yang lahiriah kan, tentang persembahan mungkin ya, tentang anak, ya apa gitu dalam kehidupan kita juga hari-hari gini, apa juga aku jadi bingung mengaplikasikannya. Ya, tadi mungkin aku waktu ya, apa waktu yang sulung itu sendiri mungkin hari Minggu kali ya. Hari Minggu ya, ayo dong, apa namanya, ini hari yang untuk Tuhan ya, ya kan kalau misalnya dibilang haknya Tuhan, ya dong, karena kuduskanlah gitu kan. Iya. Apa namanya? Kuduskanlah hari Sabat gitu ya, supaya kamu bisa ya pokoknya bisa menghormati Tuhan lah dengan cara tadi gitu ya. Hari yang sulung itu ya hari Minggu menurut aku ya. Jadi atau mungkin dalam keuangan ya tadi memberikan buah sulung gitu ya. Apalagi dalam pekerjaan ya kasih segala sesuatu yang banyak sekali ya, kayaknya banyak sekali yang akan kita pelajari dengan kesulungan ini Pak gitu. Ya jadi gini Pak, kalau kita kembali kepada anak sulung ya. Anak sulung tentu di sini merujuknya kepada anak sulung pria ya Pak ya. Selalu Iya. kalau dia anak sulungnya cewek otomatis geser Pak. Nah, jadi Tradisi kayak gitu ya Pak. iya, tradisi di budaya Semit gitu ya. Timur Tengah. Nah, jadi kenapa salah satunya itu Alkitab dicatat dalam Alkitab bahwa anak sulung ini Pak merupakan kegagahan dia yang mula-mula. Ya. Jadi kalau setiap kali kenapa anak sulung itu diperhatikan, karena salah satunya juga seseorang atau ketika dia bersatu ya, ketika dia menikah, maka dia menumpahkan kegagahan masa mudanya tuh kepada istrinya itu, dan jadilah itu anak sulung. Itu jadi mungkin juga sebuah perlambang Pak ya, dimana kekuatan atau apa namanya superior dia, apa namanya dominasi dia itu ditumpahkan kepada anak sulung ini. Gitu. Iya, tapi kan makanya tadi aku juga sempat nyerempet soal bahwa hak kesulungan ini juga ya bisa dibatalkan kan, didiskualifikasi karena kelakuan anak itu sendiri gitu. Iya, makanya itu yang menariknya lagi, udah dia dapat hak istimewa tapi karena kelakuannya jadi jadi dikasih yang ya contohnya tadi Esau dan Ruben kan, Ruben juga malah bobo sama emaknya dirinya. Aneh-aneh aja tuh anak. Makanya waktu berkat itu Yakub dari Yakub ya. itu kan udah langsung ngalirnya ke mana tahu tuh? Yusuf ya? Atau kemana? Kemana jadinya? Anak kedua siapa tuh? Siapa? Yehuda bukan? Ya, kayak nggak tahu, makanya karena kayaknya sih ya kayaknya ke Efraim atau kemana, atau juga waktu dia numpangin tangan anaknya Yusuf kan ada Silang dua tangan. kan, silang tangan itu kan banyak ada ini juga apa ada hak prerogatif juga, jadi agak itu bingung aja kalau itu kan mengenai ya tadi lah ya custom istiadat di orang Israel. Tapi yang sekarang aku ngerti ya tadi itu aja sih, pokoknya hak yang sulung itu yang tadi, yang the best tadi. Dan Tuhan makanya ambil gitu ya di peristiwa Mesir tadi ya, anak sulungnya Pak Firaun sampai ngerang dah tuh. Dan itu apa ya, memang kata Alkitab kan kejadian yang nggak pernah akan ada lagi kan. Tuhan bilang malam hari, mungkin bisa dibilang tengah malam kali itu pada meninggal semua. Itu memang mengerikan juga sih ya, tengah malam pada meninggal semua gitu. Itu
Bisa kita bayangkan bisa kita gitu bayangkan kejadian yang cerita-cerita Iya. tengah malam kita lagi ini pada Tidur kenapa? kan. Iya pada kenapa nih Ibaratnya orang-orang? kita jadi orang Israel gitu. Iya. Atau orang Mesir pada nangis Ya semua di mungkin daerah. orang Israel begadang kali ya. Tinggal dengerin aja nih nyanyian nih. Tapi dari Alkitab bilang kan nggak ada satupun dari rumah yang nggak ada anak sulungnya, kan pasti ada kan? Iya. Semua pasti nangis, semua satu negara nangis. Gitu parah itu nangis, pasti satu negara nangis, satu Indonesia nangis. Nggak bisa kebayang aja, makanya Firman Tuhan bilang udah nggak pernah kejadian lagi gitu. Dan ini salah satu peristiwa yang tadi Tuhan bilang rayakan itu, apa namanya, ingat gitu ya, bahwa hal ini udah pernah Tuhan lakukan gitu kan. Makanya ya sampai sekarang lah ya mereka tetap ngelakuin, tetapi ya kita bersyukur ya tadi pengertian tentang Paskah tadi sendiri ya Tuhan bisa buat ya berubah lah ya. Kalau Iya. kita mengertinya kan tadi secara perjanjian lama ya itulah peringatan, dan kita juga masih mengerti gitu ya, apa namanya, itulah yang telah Tuhan perbuat agar Firaun tobat lah Melepaskan. ya, apa ya, nggak tahu sih tobat apa nggak gimana ya. Nggak tobat juga Nggak buktinya juga, kan kejar juga. Iya, makanya emang ya nggak ngerti lah tuh, kadang-kadang ceritanya aneh juga sih, udah digituin masih ada yang begitu penjahat Pak. Kalau emang penjahat aja dah, susah emang mau nggak dimengerti gitu. Berarti kadang-kadang memang kalau terjadi dalam kehidupan kita ada seorang yang jahat, jangan kita langsung gimana gitu sama dia. Kadang-kadang mensyukuri juga gitu ya, karena melewati orang jahat itu ada sesuatu yang baik juga di depannya. Cuman Oh, pada saat di dijahatin, hari-harinya, ya, di kejahatinnya kita kayaknya gimana gitu sama dia. Tapi setelah kita lihat ada kayak maksud, seperti ini, ya, kan ada ya. maksudnya kan, orang Israel akhirnya keluar dari tanah Mesir. Nah, itu baru, oh ternyata Firaun ada baiknya juga tuh, Iya, ternyata. iya, iya. Ada Iya. sisi positif yang bisa kita ambil gitu loh. Jadi Ya gitu, memang Pak. kalau nggak ada dia ya nggak diceritain nih. Ya gitu. Ya memang ya di situ sih yang aku senengnya Alkitab, tapi kadang yang aku sering ya dalam tanda kutip kritisi adalah kadang-kadang hamba-hamba Tuhan tuh sering begitu misalnya gitu, seandainya gimana kalau misalnya jalan ceritanya Begini, diginiin, ya. kadang-kadang aku agak ngernyit gitu. Udahlah, Udah kalau mau kejadiannya ceritanya kayak begitu. gitu ya udah coba diselusurin aja, malah kita coba surfing di situ aja, jangan Iya. coba dia begini, coba dia begitu, coba udah emang ceritanya udah begitu, jangan ditwist lagi gitu. Karena aku ya pencinta film lah ya, kalau emang filmnya udah begitu ya udah kita ikutin aja jalan ceritanya. Nah barulah kita ambil hikmahnya apa aja yang ada di film itu gitu ya. Dan aku ya lihat film ini ya belum ada sih yang sampai bisa mengkisahkan di film begitu gimana ya. Udah harusnya sih kisah yang terus menarik, tapi ya sampai sekarang belum sampai ada film yang bagaimana banget mau mengangkat hal ini gitu ya. Ya memang gini Pak, kalau kita lihat di dalam kisah itu betapa ini kisah tentang keluaran ini itu menjadi kisah yang mungkin sudah terekam gitu loh dalam orang Israel dari zaman ke zaman. Bagaimana karena Musa ini mereka tuh terbebas gitu loh. Musa ini sebagai pembebas. Atau mungkin juga bisa disebut Musa ini sebagai juru selamatnya mereka. Iya. Karena tanpa Musa mereka masih ada dalam kungkungan perbudakan. Yang nggak tahu itu udah sekitar 400 tahun sekian kan. Iya. Nah, dia bisa keluar. Nah, di situ kalau kita lihat memang bagaimana kemudian Paskah ya. Paskah itu sebagai suatu tanda ya. Suatu tanda ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, sebenarnya kalau di dalam sekarang ini kalau kita lihat kan di sini dalam konteks dalam relevansi kehidupan saat ini ya. Iya. Mungkin kita bisa lihat apa yang terjadi pada Paskah ini, Pak. Keadaan di mana mereka tuh karena darah anak domba itu mereka terbebas gitu ya. Ini juga dilakukan ya dengan Kristus, sehingga Kristus pun ada namanya sakramen perjamuan kudus yang menggantikan Paskah gitu loh. Jadi Paskah dalam perjanjian lama itu berarti juga dalam perjanjian baru itu disimbolkan dengan perjamuan kudus, Pak. Di mana melalui perjamuan kudus itu darah anak domba tercurah sekali untuk selamanya untuk membebaskan dosa umat manusia. Itu peringatan kita lah sebagai orang Kristen Iya. apa ya gitu ya. Jadi itu sebagai bisa dibilang sebagai satu satu
padanan gitu loh. Iya, iya, iya. Bahwa itu memang sudah berlalu, tetapi sekarang ini apa yang dilakukan oleh Musa itu, maksudnya yang pada zaman Musa Pada itu, zaman Musa. nah, itu juga dilakukan oleh Kristus Iya, dengan mengorbankan darah dia. Dia Ini kan menjadi darah anak domba nih Pak. iya, iya. Ini juga anak domba yang sulung. Ya. Dua-duanya sama-sama sulung, dan ini juga melalui darah juga pengorbanan di Kristus di kayu salib. Kita ada yang namanya anamnesis Pak. Biarlah apa yang kamu lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Karena melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita yang orang Israel rohani ini dibebaskan dari dosa Pak. Iya, iya. Ya makanya selama kita hanya ngobrolin tentang tadi cerita di perjanjian lama khususnya di Keluaran, maka selamanya kan pengertian kita ya tentang hal yang literal tadi kan. Padahal karena kita sebagai orang Kristen ya kita ngerti gitu. Tuhan menyingkapkannya gitu kan. Tuhan memberikan satu pengertian yang sesungguhnya, karena ini sebenarnya cuma gambaran aja daripada apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita gitu ya. Kadang kan ini jadi perdebatan gitu ya. Oh, Paskah artinya bukan itu dong gitu kan. Paskah ya artinya ya yang ini gitu ya. Yang di Keluaran gitu kan. Paskah kita mah Paskah apaan gitu Paskah. Tapi kadang-kadang orang ya belum nggak bisa sampai ke situ karena ya tadi kalau dia nggak mempercayai Kristus sebagai Tuhan, ya nggak mengerti juga akan kedalaman arti Paskah yang orang Israel rayakan kan, yang selama ini mereka rayakan, yang kita rayakan dengan cara yang berbeda gitu ya Pak. Tadi yang Bapak bilang dengan perjamuan kudus tadi untuk memperingati. Iya. Ya mungkin juga ya tadi dengan kata kuncinya kan Paskah, lewat, Pesak gitu ya. Iya. Ya tadi aku mengertinya Tuhan melewati semuanya itu gitu, melewati semua bayang-bayang kematian, dan dalam kuasa yang Tuhan berikan yang dia ada bisa memegang kunci kerajaan maut itu dan bangkit gitu ya. Iya. Nah, apalagi nih Pak relevansinya dalam kehidupan saat ini? Ya kalau Iya. aku paling ya memberikan yang terbaik aja sih ya, memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Ya makanya tadi contohnya kembali kepada Habel tadi gitu ya. Habel sendiri juga kadang kalau kita ngelihat Ibrani 11 ayat 6, dia juga nggak tahu apa yang dia perbuat tuh. Ya pokoknya gua kasih ini dah, orang dia emang tukang gembala. Iya kan? Jadi kayak tanda kutip ya, tapi nggak bisa dibilang gitu. Dia dengan iman dibilang di situ. Iya. Ngerti artinya dia apa yang dia lakuin. Kadang kan kita bilang kebetulan kali ya dia ngasih itu, ya emang dia kerjanya itu. Iya. Ya, tapi ternyata Tuhan sukanya yang itu gitu. Iya. Dan itu dijadiin Tuhan sebagai tadi aku bilang pelopor gitu. Kenapa Tuhan sukanya yang sulung? Karena ini kayaknya Tuhan inget nih kejadian yang ini jadi kayak inspirasi dia gitu. Gue sukanya yang ini. Sama kayak aku ngobrolin kadang-kadang tentang pencurahan Roh Kudus gitu. Tuhan bingung nih. Tuhan lihat manusia goblok banget gitu ya. Istilahnya keras hati, bebal, gimana ya caranya ya. Nah dia udah pernah kejadian waktu si Yitro bilang kan, wah capek dong lu ngakimin orang dari pagi gini, nggak bisa lu sendiri, bisa gempor lu. Oke, gini caranya, lu bagi 70 orang tua-tua kan. Nah, oh ternyata 70 orang tua itu disiapin Tuhan, ya udah gue bagi ya roh yang daripada lu ya. Gue kasih nama 70-nya ya satu-satu ya. Nah itu jadi inspirasi, oh iya ya, kenapa kagak gue gituin semua manusia gitu. Iya kan, jadi aman dong, manusia bisa hidup, dan kita sekarang menerima rohnya gitu loh. Wih, kenapa nggak jadi dulu gitu kayak gitu. Ya, tapi kan Tuhan punya ininya sendiri lah, inspirasi gitu. Oh iya nih, kalau gue kasih roh gue sama dia, jadi lebih baik nih orang harusnya, karena dia dapat guidance kan, dapat dapat ya tadi pemandu dalam kehidupan ini supaya nggak nakal lagi gitu loh. Jadi banyak gitu, aku sih sering ngeliat gitu bahwa oh ini inspirasinya dari sini nih. Makanya Yoel mengatakan pada akhir zaman nanti aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, ke pemuda, ke pembantu lah, mau kemana, semua anak tua, anak muda, semua aku akan curahkan rohku, karena ini penyelesaiannya gitu loh. Kalau enggak manusia tetap ya kejadian 6 lagi, kejahatan manusia yang begitu. Ya ngulang-ulang lagi aja, ya ngulang-ulang kerjaan manusia kan ngulang-ulang doang. Sejarah kan akan berulang hanya untuk tapi abis itu aduh nggak bisa lagi, gue udah ngomong kagak bisa pakai air lagi. Pakai apa ya nih? Ya, kita nggak tahu lah ntar akhir zaman nanti pakai apa. Ini kita tahu bahwa langit dan bumi ini kan akan musnah kan. Nggak tahu caranya apa, cuma dijentikin. Tapi kayaknya Tuhan selalu memakai cara yang alami ya untuk memusnahkan segala sesuatu gitu. Ya, tapi berbicara mengenai sulung, anak sulung itu kita sepakat ya Pak. Mungkin
buat saya ini berbicara mengenai apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap utama dalam hidup. Ketika segala sesuatu hal yang kita anggap utama, yang kita tempatkan lebih, ketika diambil Tuhan, kita mau apa gitu loh. Nggak ada yang kita bisa andalkan lagi. Dia bisa mengambil segala sesuatu. Nah, maka pergunakan apa yang ada pada kita, yang kita anggap paling itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau menurut saya sih begitu aja Pak, mengenai sulung nih. Kalau Tinggal Ya memang ya, kalau silakan, Pak. kalau perkataan sulung itu artinya kan yang pertama, yang pertama, yang utama, yang utama. gitu. Ya kalau di dalam konteksnya konteksnya kayak Firaun ini adalah anak yang pertama, yang pria, yang akan menjadi pewaris tahta. Coba bayangkan, yang semua pewaris tahta atau pewaris generasi yang akan dicatat namanya itu sebagai menurunkan garis keturunan itu diambil, ya, akan diambil kalau tidak ada torehan darah anak domba. Iya. Nah, jadi memang betapa itu signifikan Pak ya, dan ini sebagai suatu juga pertanda Pak, mengapa Hari Raya Paskah itu ya selalu dikenang. Selain bagaimana juga penyertaan Tuhan itu sudah terjadi sejak zaman dulu kepada bangsa Israel, sehingga mereka tuh ngingat gitu loh. Oh, waktu aku tuh pernah jadi budak, pernah aku disiksa, pernah aku dihukum nenek moyangku. Siapa yang membela kita? Siapa yang memimpin kita ya, yang tentu Menyertai. ya Musa, dan siapa yang terus membela kita ya, Tuhan. Iya. Jadi Allah itu sendiri yang membela dia. Iya. Bahkan ketika dia tuh benar-benar udah dalam ketidakberdayaan Pak. Sama sekali ini benar-benar kalau bukan tangan Tuhan yang mengambil dia, itu nggak mungkin mereka lepas dari perbudakan Pak. Iya. Karena begitu kuatnya cengkraman dari Mesir, Firaun dengan para para perwiranya, para senjata yang begitu kuat. Iya. Mustahil sama sekali mereka bisa lepas dari belenggu perbudakan. Nah, ini yang diingat, bahwa ketika Allah menyertai, ya tidak ada yang dapat menghalanginya. Ketika Allah membebaskan, benar-benar dia tuh redeemer gitu. Jadi dia benar-benar pembebas apapun ya. Cuman kita tidak tahu Pak, dalam keterbatasan ini seringkali kita tuh tidak mengerti gitu jalan-jalan Tuhan. Kita cuma tahu, oh ini seperti ini ya, kagak enak. Nah, ini jadi juga mengingatkan kita, ketika Tuhan memang mau bertindak, mau membebaskan kamu benar-benar akan jadi orang yang bebas. Nah, kalau dalam konteks ini mungkin kita melihatnya juga seperti apa sih? Apa yang dikatakan Alkitab itu sebagai sebuah kebodohan bagi orang dunia. Ngapain lu belajar Alkitab, lu itu bohong semua. Nah, ini justru tadi kita juga sudah baca, apa yang jadi kebodohan bagi orang dunia itu nanti Tuhan akan balikkan, akan mempermalukan mereka yang menganggap bodoh itu. Jadi Tuhan bisa pakai, siapa sih kamu? Yang aku pakai kamu tuh bukan orang berkuasa, bukan orang, tapi nanti kamu akan mempermalukan mereka yang lemah akan mempermalukan yang kuat, yang lemah akan mempermalukan yang berkuasa, ya, yang hina akan mempermalukan yang mungkin kaya di mata dunia, gitu Pak, kira-kira. Ya jadi kesimpulannya ya, kalau dari aku sendiri ya, tadi dari semua yang kita telah omongin, jadi sekarang kalau aku ngomongin tentang yang sulung tadi ya, yang utama aja gitu, yang paling the best lah dari yang semua yang kita punya gitu ya. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang suka yang paling bagus gitu, barang sama sih, dan dia layak gitu untuk menerima segala sesuatu yang paling the best dari hidup kita gitu ya, dari apa yang kita ya sebenarnya nggak bisa kita bilang kita miliki, tapi untuk saat ini dalam posesi kita, dalam keberadaan dalam tangan kita mau serahkan itu kepada Tuhan gitu ya, supaya menjadi ya tanda bahwa kita mau menyerahkan hal yang utama itu kepada Tuhan.
dan mencari dulu kerajaan Allah serta kebenaran itu juga jadi moto kita selalu, karena itu juga hak yang hal-hal yang sulung yang bisa kita berikan hari demi hari supaya kita bisa mengingat bahwa Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita, baik dalam persembahan, dalam tadi waktu dan pekerjaan, dalam apapun juga kita persembahkan yang terbaik. Ada lagi Bapak-bapak? Yang Bapak? Ya mungkin tambahan Pak. Jadi kalau dibilang berharganya anak sulung dan hingga relevansinya kehidupan saat ini. Jadi kalau kita tarik, kalau bisa kita tarik, apa relevansinya? Apa kaitannya tuh sebenarnya antara waktu zamannya Musa, anak sulung itu karena tanda itu mereka bisa selamat. Ya tandanya jadi sesuatu yang berharga ya. Ya. Kita percayakan pada Tuhan bahwa sesuatu yang berharga dari kita itu bisa Tuhan pelihara kalau kita maksudnya juga tetap ingat Tuhan ya. Ya kalau kita bandingkan Pak ya, karena waktu itu juga tuh kayak seperti malaikat maut itu datang Pak. Ini semua yang dilewatin itu anak sulungnya mati, tapi kalau dia ada tanda lewat. Ya, anak sulungnya terjaga. Gitu. Jadi demikian Pak. Kita nggak tahu loh. Orang jangan bilang, oh gue nggak perlu Tuhan. Kenapa gue nggak perlu Tuhan? Gue bangun bisnis semuanya dari sendiri, dari kekuatan gue. Dan gue punya segalanya. Jadi gue benar-benar tidak butuh Tuhan. Nah kalau kita bandingkan Pak ya dengan kejadian-kejadian yang kemarin Pak ya. Itu ada kasus di mana investor yang demikian kuat, demikian gagah, dan dana yang dikelolanya tuh sudah sangat enormous gitu ya, raksasa, itu bisa rugi, bisa jatuh. Bahkan kalau kita tahu beberapa mata uang kripto itu tiba-tiba langsung bles. Nah ini yang maksudnya bahwa apapun kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa tanpa kita sadari bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa. Nah, yang kita harus percayakan. Nah, kalau kita apa yang berharga di mata kita, misalnya contoh anak kita, ya jangan mendewakan dia. Kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan terus pelihara dia dalam takut akan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dan seterusnya Pak. Kira-kira seperti itu. Karena kalau saya mengenai, kan tadi kita sepakat bahwasanya sulung itu berarti berharga. Jadi kalau kita merasa adalah seseorang sebagai anak yang berharga, biarlah dalam kehidupan kita ini, keseharian kita menunjukkan bagaimana kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sehingga orang bisa melihat kita. Dan sehingga dengan demikian kita menjadi saksi Tuhan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Gitu aja Pak. Amin. Oke, teman-teman dari The Warriors di Bible Talk ini kita udah di penghujung acara kita sudah selesaiin semua tentang hak kesulungan itu sendiri, dan Bapak Ibu bisa mengolah lagi gitu ya apa yang sudah kita obrolin. Kalau ada masukan-masukan bisa tulis di komen, juga bisa kita nanti terus berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu melalui komen-komen itu supaya kita terus juga bisa berkembang dalam obrolan-obrolan kita. Jadi sampai sini dulu acara kita pada sore hari ini. Oh, ini udah sore soalnya. Saya Amos, saya Wijaya, saya dengan Prana. Sampai jumpa di Bible Talk episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.